Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas materi tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Bismillah. Tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini dengan cara memfaktorkan. Anak-anak kemarin perintahnya dengan cara memfaktorkan, tapi ada anak-anak yang tidak mengikuti perintah. Jadi kalau mengerjakan soal, perhatikan perintahnya. Kalau yang diminta menggunakan pemfaktoran, kalian harus memakai pemfaktoran, jangan dengan cara yang lain ya. Baiklah, kita mulai. Langkah awal, koefisien x kuadrat atau A dikalikan C atau konstanta. Carilah dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan positif 5. Bilangan berapakah itu? Apabila kalian belum tahu, kalian cari semuanya saja faktor dari negatif 6. Tentunya kalau ini negatif, tandanya pasti berlawanan. Pasangan-pasangan ini semuanya kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Kita cari mana yang berjumlah 5 sama dengan suku tengahnya ini. Ya, negatif 1 dengan 6. Langkah berikutnya, faktor dari 2x kuadrat adalah 2x dengan x. Kemudian hasil kali suku tepi, 2 kali berapa sama dengan salah satu ini. Kalau kali berapa sama dengan negatif 1, tidak mungkin bilangan bulat. Jika dikalikan 2 sama dengan negatif 1, tidak mungkin ya. Maka kita mengacu pada 6. Berarti 2 kali berapa sama dengan 6, yaitu positif 3. Ini 6x kalau kita kalikan. Sekarang 6 sudah terpakai, tinggal negatif 1. Berarti 1 dikalikan berapa sama dengan negatif 1, yaitu negatif 1. Hasil kali suku tengah ini ditambah hasil kali suku tepi, jumlahnya harus sama dengan suku tengahnya ini, yaitu positif 5. Kemarin anak-anak banyak yang salah meletakkan tandanya, ini terbalik di sini positif, ini negatif. Ada yang terbalik di sini 3, ini 1. Mungkin kalian hanya mengecek depan kali depan sama dengan depan, belakang kali belakang sama dengan belakang. Tidak kalian cek hasil kali suku tengah ditambah hasil kali suku tepi, jumlahnya harus sama dengan suku tengah. Pengecekan itu sangat penting anak-anak. Jadi hasil kali suku tengah ini ditambah hasil kali suku tepi, jumlahnya harus sama dengan suku tengahnya. Nah, ini sudah sama dengan 5x, berarti pemfaktoran ini sudah benar. Sekarang tinggal menyelesaikannya. Faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Seperti yang kemarin ya. Ini kita selesaikan. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 2x negatif 1 pindah ke ruas kanan. Menjadi 0 ditambah 1 adalah 1. Maka x sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Sekarang satunya lagi. X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurangi 3, yaitu x sama dengan negatif 3. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1/2. Ini dibulak balik sama saja anak-anak. Misalnya x1 nya negatif 3, x2 nya 1/2
sama ya. Oke, kita lanjutkan. Saya beri contoh lagi biar lebih mantap ya. Tentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar dari 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Kalian masih ingat caranya memfaktorkan? Kalau ada bentuk demikian, caranya memfaktorkan yaitu dicari faktor persekutuannya. Antara 3 dan 12, faktor persekutuannya adalah 3, berarti dibagi 3 atau dikeluarkan 3. 3x kuadrat dibagi 3, yaitu x kuadrat. Negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Kalau kita kembalikan lagi, 3 kali x kuadrat adalah 3x kuadrat. 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Sekarang ini ada dua faktor. Maka x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 dibagi 3, yaitu 0. Sekarang perhatikan bentuk ini. Masih ingat di kelas 8? Ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Maksudnya selisih itu pengurangan. 2 kuadrat itu suku yang pertama bilangan kuadrat, suku yang kedua bilangan kuadrat. Maka faktornya yang ada di dalam kurung itu tandanya berlawanan. Negatif positif atau positifnya diletakkan di depan, negatifnya di belakang, tidak apa-apa. Kemudian isinya ini sama. Asalnya dari ini x kuadrat. Akar dari x kuadrat adalah x, maka ini x, ini juga x. Kalau dikalikan x kuadrat. Akar dari 4 yaitu 2 dan 2. Isinya di sini sama. X dengan 2, ini x dengan 2. Hanya perbedaannya faktor yang pertama ini dengan yang kedua tandanya berlawanan. Ini anak-anak hanya berlaku pada selisih 2 kuadrat. Kalau ini penjumlahan tidak berlaku seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Tinggal mencari penyelesaiannya. Faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Maka penyelesaiannya x sama dengan 0 ditambah 2 adalah 2. Ini x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Karena yang ditanyakan himpunan penyelesaian, maka kita tulis menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Negatif 2 atau 2. Jadi biasanya bilangan yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri. Kita lanjut. Saya beri contoh lagi, bagaimana kalau ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari, perhatikan ini, persamaan ini ruas kanannya tidak sama dengan 0. Kalian tidak boleh menuliskan demikian, 2x dikurangi 5 sama dengan 20, atau x dikurangi 1 sama dengan 20. Itu salah besar anak-anak. Jangan dilakukan seperti itu ya. Jadi kalau kalian menjumpai soal seperti ini, ruas kanannya tidak sama dengan 0, maka ini kita pindah ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0. Kita jadikan bentuk umum persamaan kuadrat. Kita buka kurungnya, 2x kali x, 2x kuadrat. Kemudian 2x kali negatif 1, negatif 5 kali x, negatif 5 kali negatif 1, 20 pindah ke ruas kiri menjadi ruas kanan sama dengan 0. Langkah berikutnya, ini kita sederhanakan di ruas kiri. 2x kuadrat tidak ada yang sejenis, maka kita tulis kembali. Negatif 2x dengan negatif 5x ini bisa kita jadikan 1 karena sejenis. Negatif 2x dikurangi 5x adalah negatif 7x. Kemudian ini 5 dikurangi 20 adalah negatif 15. Nah, persamaannya menjadi demikian. Kalau sudah, ruas kiri difaktorkan seperti tadi ya. Faktornya seperti ini. Coba kita cek. Depan kali depan sama dengan depan. Belakang kali belakang sama dengan belakang. Hasil kali suku tengah
3x ditambah hasil kali suku tepi, ini negatif 10x. Kalau kita jumlahkan adalah negatif 7x, berarti pemfaktoran ini benar. Kita tinggal menyelesaikan faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Nah, kalau sudah demikian kalian bisa melanjutkan ya. Maka 2x sama dengan, ini pindah ke ruas kanan, jadi 0 dikurangi 3 ya. Maka x sama dengan negatif 3 dibagi 2. Untuk yang kanan, x dikurangi 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ditambah 5. Ya, inilah penyelesaiannya. Nanti supaya dipelajari, dicatat di buku, kemudian dipelajari lagi. Kita lanjut anak-anak. Kita mulai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Materi yang harus kalian kuasai, materi kelas 8, tentunya kalian masih ingat ya. A dikurangi B dalam kurung kuadrat. Hati-hati, ini sering terjadi kesalahan. Dikira anak-anak itu ini sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tidak anak-anak, salah itu. Jadi A dikurangi B dalam kurung kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat, kuadrat ini perkalian berulang, berarti A dikurangi B dalam kurung kuadrat itu sama dengan A dikurangi B kali A dikurangi B, seperti ini. Kita buka kurungnya, kita uraikan. Yang pertama A kali A, yaitu A kuadrat. Kemudian A kali negatif B, negatif AB. Negatif B kali A, negatif AB. Negatif B kali negatif B, positif B kuadrat. Ini kita sederhanakan. Maka ini menjadi A kuadrat. Ini negatif 1AB dikurangi 1AB. Berarti negatif 2AB ditambah B kuadrat. Nah, inilah anak-anak hasil dari A dikurangi B dalam kurung kuadrat. Jadi kesimpulannya A dikurangi B dalam kurung kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ini diingat-ingat. Kalian bisa menggunakan cara pintas, tidak perlu sepanjang ini ya. Untuk pengkuadratan dua suku kalian bisa menggunakan demikian. Suku yang pertama dikuadratkan yaitu A kuadrat. Kemudian 2 kali A kali negatif B, yaitu negatif 2AB. Terus negatif B dikuadratkan. Negatif B kali negatif DB, negatif B kali negatif B adalah positif B kuadrat. Yaitu kalau cara pintas. Kalau kita balik, berarti A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B itu sama dengan A dikurangi B dalam kurung kuadrat. Sudah ingat kembali ya pelajaran kelas 8. Kita lanjutkan. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, pastikan Anda telah memahami bentuk aljabar berikut. X ditambah K dalam kurung kuadrat. Masih ingat cara pintas tadi? Berarti suku yang pertama kuadrat X kuadrat. 2 kali X kali K, yaitu 2XK atau 2KX. K dikuadratkan adalah K kuadrat. Paham ya? Sekarang X dikurangi K dalam kurung kuadrat. X dikuadratkan ini. Kemudian 2 kali X kali negatif K, negatif 2KX. Negatif K dikuadratkan, berarti negatif K kali negatif K menjadi positif K. Lanjut, AX ditambah K dalam kurung kuadrat. Suku yang pertama ini AX, jadi AX dikuadratkan. Ini diberi kurung, maksudnya A juga dikuadratkan, X juga dikuadratkan. Terus 2 kali AX kali K. Ini K dikuadratkan, yaitu positif K kuadrat. Yang terakhir, AK dikurangi K dalam kurung kuadrat. Suku yang pertama dikuadratkan, yaitu AX kuadrat.
2 kali AX kali negatif K, yaitu negatif 2A KX. Negatif K kuadrat menjadi positif K kuadrat. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Sekarang perhatikan ini. Kita kebalikannya tadi. X kuadrat tambah 2KX ditambah K kuadrat. Kita cek suku tengahnya ini. Apabila suku tengahnya ini 2 kali akar dari suku yang pertama kali akar dari suku yang kedua, maka ini adalah kuadrat sempurna. Perhatikan, 2 kali akar K kuadrat kali akar X kuadrat, atau dibalik, 2 kali X kuadrat kali K kuadrat, akar K kuadrat. Ternyata ini kalau kita kalikan hasilnya 2KX sama dengan suku tengahnya. Berarti ini adalah kuadrat sempurna. Kalau kalian tahu ini kuadrat sempurna, maka faktornya demikian. Nah, tandanya ini sama dengan tanda yang ada di suku tengah. Diberi kurung dikuadratkan. Ini isinya akar dari suku yang pertama, yaitu X. Akar dari suku yang ketiga adalah K. Maka ini X ditambah K dalam kurung kuadrat, artinya X tambah K kali X tambah K. Itulah faktornya. Kita cek apakah ini kuadrat sempurna atau bukan. Tanpa melihat tandanya, apakah suku tengahnya ini sama dengan 2 kali akar K kuadrat kali akar X kuadrat? Ternyata iya, ini sama. Berarti ini kuadrat sempurna. Maka kalian tinggal menulis kurung buka kurung tutup kuadrat. Tandanya mengikuti tanda suku tengahnya. Kalau ini negatif, ini negatif. Ini isinya akar dari X kuadrat, yaitu, kemudian ini isinya akar dari K kuadrat, yaitu K. Ini artinya X dikurangi K kali X dikurangi K. Kita lanjut. Apakah ini juga bentuk kuadrat sempurna? Kita cek. Ternyata iya. Berarti ini tinggal kita nulis kurung buka kurung tutup kuadrat. Tanda ini sesuai dengan tanda tengah ya, tanda suku tengah. Ini isinya akar dari AX kuadrat, yaitu AX. Ini isinya akar dari K kuadrat. Terakhir kita cek. Ya, ternyata ini adalah kuadrat sempurna. Maka ini kurung buka kurung tutup kuadrat, tandanya mengikuti tanda suku tengah, yaitu negatif. Nah, seperti ini. Akar dari AX kuadrat adalah, akar dari K kuadrat adalah, paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Contoh sekarang. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 16x kuadrat dikurangi 16x tambah 4 sama dengan 0 dengan cara kuadrat sempurna. Kita cek apakah ini bentuk kuadrat sempurna atau tidak. Caranya ngecek seperti tadi. Apakah suku tengahnya ini sama dengan 2 kali akar 4 kali akar 16x kuadrat. Kita coba ini. Akar 4 adalah 2, 2 kali 2, 4 kan. Akar 16x kuadrat yaitu 4x. Berarti 4 kali 4x adalah 16x. Ternyata sama. Tanpa memandang tandanya ya. 16x ini 16x. Kalau terjadi demikian berarti ini adalah kuadrat sempurna. Caranya tadi bagaimana? Kurung buka kurung tutup kuadrat, tandanya ini negatif, maka ini negatif. Ini isinya akar dari 16x kuadrat. Ini isinya akar dari 4 ya.
Ini artinya 4x dikurangi 2 kali 4x dikurangi 2 karena kuadrat perkalian berulang ya. Nah, sekarang sudah difaktorkan demikian, tinggal menyelesaikan seperti tadi. Faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Maka kita temukan x sama dengan setengah atau x sama dengan setengah. Ini punya akar-akar yang kembar. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Contoh lagi. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. 4x kuadrat tambah 4xy ditambah y kuadrat sama dengan 0. Apakah ini kuadrat sempurna? Dicek seperti ini. 2 kali akar 4x kuadrat kali akar y kuadrat. Ini kalau dikeluarkan dari akar sama dengan 2x, ini y. Berarti 2x kali y kali 2 adalah 4x. Ternyata sama kan? Kalau sama berarti ini adalah kuadrat sempurna. Tinggal menulis kurung buka, kurung tutup, tanda tengahnya positif. Ini isinya akar dari 4x kuadrat, yaitu 2x. Ini isinya akar dari y kuadrat, yaitu ini kuadrat artinya perkalian berulang. Maka faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor yang kedua sama dengan 0. Nah, tinggal menyelesaikan. 2x sama dengan 0 dikurangi y. Ini, maka x sama dengan negatif 1y dibagi 2. Negatif setengah y. Ini sama 2x sama dengan negatif y, maka x sama dengan negatif setengah y, punya akar-akar kembar juga. Paham ya anak-anak? Sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang bentuknya belum kuadrat sempurna? Ini kan suku tengahnya tidak sama dengan 2 kali akar suku pertama kali akar suku yang ketiga kan? Berarti ini belum kuadrat sempurna. Oleh karena itu kita jadikan kuadrat sempurna terlebih dahulu. Perhatikan ini tulisannya kecil-kecil anak-anak karena halamannya tidak cukup ya. Langkah awal, perhatikan ini soalnya. Kemudian dari soal ini dirubah ini. Kedua ruas ditambah dengan 3 untuk menghilangkan ini. Ruas kiri ditambah 3, berarti negatif 3 tambah 3 0 kan. Ruas kanan 0 tambah 3 yaitu 3, atau istilah lain pindah ruas. Konstantanya dipindah ruas menjadi positif 3. Langkah berikutnya, kedua ruas baik ruas kiri maupun ruas kanan dibagi koefisien x kuadrat. Di sini koefisien x kuadrat adalah 2, maka semuanya dibagi dengan 2. Ini menjadi x kuadrat, dibagi 2 menjadi 5 per 2x, dibagi 2 menjadi 3 per 2. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian langkah berikutnya diapakan ini? Langkah berikutnya, kedua ruas ditambah setengah koefisien x kemudian dikuadratkan. Ini dikalikan setengah, jadi separuhnya 5 per 2. Jadi 5 per 2 kali 1 per 2 adalah 5 per 4, kemudian dikuadratkan. Kalau ruas kiri ditambah 5 per 4 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah 5 per 4 kuadrat. Seperti ini. Jadi kedua ruas ditambah dengan setengah koefisien x. Diambil setengah koefisien x kemudian dikuadratkan. Kalau ruas kiri ditambah 5 per 4 kuadrat, maka ruas kanan ditambah 5 per 4 kuadrat. Berikutnya, maka ruas kiri ini sudah menjadi kuadrat sempurna. Tinggal menulis kurung buka, kurung tutup, kuadrat. Tanda suku tengah positif. Akar dari x kuadrat adalah x. Akar dari 5 per 4 kuadrat adalah 5 per 4.
Paham ya? Sama dengan ruas kanan dioperasikan. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, ditambah 3/2. Langkah berikutnya, kedua ruas diakarkan. Ini diakarkan. Ruas kanan juga diakarkan. Kalau ruas kiri diakarkan, akar dari seluruhnya ini, maka pangkatnya hilang kan? Karena pangkatnya ini sama dengan pangkatnya akar, tinggal isinya saja. X ditambah 5/4 sama dengan plus minus, jangan lupa memberi plus minus akar dari ini. Penjumlahan, pecahan dijumlahkan. Supaya bisa dijumlahkan, syaratnya penyebutnya disamakan. Cari KPK dari 16 dan 2, yaitu 16. Ini penyebutnya menjadi 16. 16 dibagi 16, 1. 1 kali 25, 25. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Oke, kita lanjutkan. Maka X12, karena plus minus ya, ada dua harga X. X12 ini pindah ke ruas kanan, negatif 5/4. Plus minus akar dari ini 49 kan. Akar 49 adalah 7, akar 16 adalah 4. Berarti plus minus 7/4. Paham ya? Berikutnya X1 kita pisahkan. X1 itu negatif 5/4, yang satu mengikuti positif, X2 mengikuti negatif. Negatif 5/4 ditambah 7/4. Sedangkan X2 negatif 5/4 dikurangi 7/4. Paham ya anak-anak? Jadi ini tetap negatif, ini tetap negatif. Yang dipisah ini plus minus ini, yang satu mengikuti plus, yang satu mengikuti minus atau pengurangan. Sekarang negatif 5 ditambah 7. Berapa negatif 5 tambah 7? Positif 2. Positif 2/4. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Untuk X2 negatif 5 dikurangi 7. Berapa negatif 5 dikurangi 7? Yaitu negatif 12. Negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Ya, inilah anak-anak penyelesaiannya. X1 setengah, X2 sama dengan negatif 3. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lakukan seperti tadi. Ini soalnya. Langkah awal konstantanya dipindah ke ruas kanan menjadi positif 6. Berikutnya, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, dibagi koefisien X kuadrat. Dibagi 2 berarti. Bagi 2 X. Ini dibagi 2, 2X. Dibagi 2, 3. Langkah berikutnya, kedua ruas ditambah dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Setengah dari 2 adalah 1. Dikuadratkan adalah 1 kuadrat. Kalau ruas kiri ditambah 1 kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah 1 kuadrat. Ini tetap 3. Maka ruas kiri sudah menjadi kuadrat sempurna. Kurung buka, kurung tutup, kuadrat. Tandanya sama dengan tanda yang tengah ini. Ini asalnya dari akar X kuadrat adalah X. Akar dari 1 kuadrat adalah 1. Ini dioperasikan, 1 kuadrat 1 tambah 3 adalah 4. Berikutnya kedua ruas diakarkan. Ini diakarkan. Kalau ruas kiri diakarkan, kuadratnya hilang kan, tinggal X tambah 1. Ini plus minus akar 4. Mengapa ada plus minus? Karena akar 4 itu ada 2 nilai. Negatif 2 pangkat 2 juga 4. 2 pangkat 2 juga 4. Oleh karena itu nilainya plus 2 atau negatif 2. Maka X sama dengan positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Plus minus akar 4 adalah plus minus 2.
Maka X1 negatif 1 ditambah 2, sedangkan X2 negatif 1 dikurangi 2. Maka X1-nya sama dengan 1, X2-nya negatif 3. Paham ya? Nanti diulang kembali, videonya di setel lagi ya. Kita lanjut. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan, ini belum kuadrat sempurna, maka kita jadikan kuadrat sempurna. Langkah awal tadi konstantanya dipindah ke ruas kanan, jadi positif 2. Kemudian kedua ruas dibagi koefisien X kuadrat, ini sudah 1, maka dibagi 1 tetap kan. Langkah berikutnya, kedua ruas ditambah setengah koefisien X dikuadratkan. Setengah dari 1, yaitu 1/2 dikuadratkan. Kalau ruas kiri sudah ditambah setengah kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah setengah kuadrat. Maka ruas kiri ini sudah menjadi kuadrat sempurna. Tinggal kurung buka, kurung tutup. Tandanya sesuai tanda tengah ini positif. Ini asalnya akar dari X kuadrat, yaitu X. Ini asalnya akar dari setengah kuadrat, yaitu setengah. Sama dengan ini kita operasikan. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat 4 ditambah 2. Langkah berikutnya, kedua ruas diakarkan, ini diakarkan. Berarti pangkat 2-nya hilang kan, tinggal isinya X ditambah 1/2. Ini diakarkan, jangan lupa memberi plus minus akar, ini diakarkan. 2 ini sama artinya per 1 kan. Kita samakan penyebutnya, KPK dari penyebut, KPK dari 4 dan 1 adalah 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. 4 dibagi 1, ini tadi penyebutnya 1 kan. 4 dibagi 1 adalah 4 kali 2, 8. Maka ada dua harga X, X1, X2, ini pindah ke ruas kanan, negatif 1/2 plus minus akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Maka X1 sama dengan negatif setengah ditambah 3/2, X2 nya negatif setengah dikurangi 3/2. Jadi X1 nya ketemu 1, X2 nya ketemu negatif 2. Oke, paham ya anak-anak? Sekarang ada tugas. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 12x tambah 18 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Kalian tidak boleh menggunakan cara yang lain. Ini yang saya minta adalah dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ya, silakan mengerjakan dan segera mengirim tugas. Karena nilai tugas saya anggap sama dengan nilai ulangan harian. Yang tidak mengerjakan, tidak mengirimkan hasil pekerjaannya, ini akan rugi sendiri. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia